Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran teori bahasa dan automata. Guys, kali ini kita mau bicara tentang regular grammar. Nah, ini bagian dari tipe hierarkis Chomsky, oke. Nah, regular free grammar ini merupakan pembahasan kita yang keempat, guys, oke, yaitu tipe yang keempat atau kita sebut dengan tipe 3. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang apa itu free grammar dalam hierarki Chomsky, saya review ulang nih, guys, oke. Grammar itu apa atau tata bahasa itu apa, oke. Ini sudah saya bahas pada video tersendiri, guys. Jadi kalau teman-teman mau mendalami tentang apa itu grammar tata bahasa, tonton aja video saya tentang grammar atau tata bahasa. Oke, yang pasti grammar atau tata bahasa itu didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal atau simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Oke. Nah, ini teman-teman harus paham secara mendalam supaya bisa mengikuti video ini. Oke, guys, tingkatan tata bahasa. Oke, tingkatan tata bahasa yang mau kita bahas sekarang adalah tipe 3. Oke, tipe 3 yaitu regular grammar. Oke, regular grammar. Lah, kok udah tipe 3? Ya, karena memang tipe 0, tipe 1, tipe 2 sudah kita bahas pada video tersendiri, yaitu unrestricted grammar untuk tipe 0 dan konteks sensitif grammar untuk tipe 1 serta konteks free grammar untuk tipe 2. Oke. Nah, yang sekarang adalah tipe 3 atau tipe yang keempat, regular grammar. Oke. Jadi ini mengakhiri tipe hierarki Chomsky kita gitu. Nah, kalau teman-teman belum nonton tipe 1, tipe 0, tipe 1, tipe 2, ya teman-teman tonton dulu aja gitu ya, tonton. Atau setelah ini baru teman-teman tonton yang tipe 0, 1, 2 dan 2 supaya teman-teman bisa membedakan antar tipe ini. Oke, guys. Nah, langsung aja guys, kita bicara tipe. Oke, ini harusnya tipe 3 guys ya. Saya salah tulis nih. Saya salah tulis. Ini bukan tipe 2, ini harusnya tipe 3. Oke, guys. Nah, ini tipe 3. Oke, ya sudah. Nggak apa-apa dong salah ketik typo. Oke, regular grammar tipe 3 guys. Oke. Nah, apa itu regular grammar tipe 3? Kita coba lihat guys, ini udah biasa teman-teman lihat pada tipe-tipe sebelumnya. Oke, saya tidak jelaskan lagi, tetapi ini yang pasti cara bacanya adalah ini alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Oke, artinya alfa menghasilkan beta, gitu ya. Atau bisa jadi menurunkan lah, menurunkan. Oke guys, tulisan saya terlalu bagus nih guys, jadi teman-teman mohon dimaklum. Tetapi kalau tulisannya nggak jelas, teman-teman bisa dengarkan suara saya, karena setiap saya menulis pasti saya sebut apa itu maksudnya. Kenapa? Karena saya sadar tulisan saya sangat bagus, saking bagusnya tidak bisa dibaca, bahkan saya sendiri tidak bisa membaca tulisan sendiri. Oke guys, lanjut saja. Oke, lanjut guys. Lanjut penjelasan ini adalah apa itu alfa. Oke. Di daerah ruas kiri. Nah, alfa ruas kiri guys ya. Ini kan alfa ruas kiri nih. Nah, ini alfa ruas kiri ya. Ini alfa itu ruas kiri. Ya, memang alfa ruas kiri guys. Beta itu ruas kanan gitu ya. Nah, ini kiri. Oke, dan ini kanan. Oke, ruas kiri, ruas kanan. Jadi, alfa adalah sebuah simbol terminal. Oke. Alfa adalah sebuah simbol terminal. Jadi konteks regular grammar ini untuk alfa itu harus berupa simbol terminal. Oke. Kalau kemarin kita sebut bahwa alfa itu harus simbol non terminal atau kita sebut variabel. Nah, tetapi di regular grammar alfa itu adalah sebuah simbol terminal. Dan B adalah simbol terminal. B itu di area B itu simbol terminal atau bisa jadi simbol terminal dengan sebuah simbol variabel gitu guys. Oke. Yang jika ada, nah jika memang di area beta ini di area kanan terdapat simbol variabel, simbol terminal dengan sebuah simbol variabel, terdapat simbol terminal dan ada variabel, maka
variabelnya terletak di posisi paling kanan. Nah, bingung ya? Oke, atau suara saya ngomong saya belepotan, nanti saya jelaskan guys pakai contoh ya. Nah, tetapi ada dua versi guys. Ada juga yang menyatakan di sebelah kiri. Tetapi yang saya mau jelaskan kali ini adalah yang di sebelah kanan guys, versi yang pertama. Oke, saya ulang ya. Alfa atau ruas kiri itu sebuah simbol terminal. Nah, terminal tahu dong, itu alfabet huruf kecil. Nah, itu terminal guys, gitu ya. Nah, area beta adalah sebuah simbol terminal. Oke, simbol terminal juga guys, bukan variabel nih. Simbol terminal atau bisa jadi simbol terminal dengan sebuah simbol variabel, dengan sebuah simbol variabel. Dan kalaupun ini terjadi guys, simbol variabel itu ada di posisi paling kanan. Oke? Paham ya? Kalau teman-teman belum paham, ulang lagi guys video ini yang barusan saya ungkapkan, oke. Tetapi kalau sudah paham dan ingin mendalami lebih lanjut, nanti ada contoh berikutnya yang bisa membuat teman-teman lebih paham lah, gitu ya. Oke guys. Nah, kemudian aturan guys. Aturan berikutnya adalah gini. Untuk regular grammar. Nah, ini tipe 3 guys. Saya ulang lagi. Untuk regular grammar. Aturan S area alfa. Oke, adalah epsilon. Epsilon itu kan artinya kosong ya. Ini pernah saya jelaskan guys pada video tersendiri. Oke, dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Oke, jadi boleh pernyataan S sama dengan epsilon, ini boleh guys. Pernyataan S sama dengan epsilon atau alfa menghasilkan epsilon itu boleh, asal S-nya ini tidak muncul pada ruas kanan. Ruas kanan itu kan area beta gitu ya. Area beta di setiap aturan. Oke guys. Jadi diizinkan secara aturan diizinkan bahwa alfa sama dengan epsilon jika memang S itu, nah S itu kan ini saya sebut S. Nah, tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Oke guys. Nah, coba kita lihat deklarasi sintaknya, dan di sini adalah alfa adalah variabel. Oke. Nah, alfa adalah sebuah simbol terminal yang merupakan variabel. Oke. Kemudian B adalah terminal atau variabel. Oh, tunggu. Ini nanti saya jelaskan deh. Ini tersimbol terminal atau non terminal nih, guys. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, yang pasti di sini S sama dengan epsilon itu diizinkan asal tadi dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Oke, guys. Nah, kemudian kita coba lihat contoh dulu deh. Kita lihat coba contoh guys ya. Oke, yang pasti regular grammar ini guys, regular grammar ini untuk tipe 3 ini ya, untuk tipe 3 ini regular grammar menghasilkan bahasa yang dikenali oleh finite state automata. Oke, finite state automata. Finite state automata nanti saya bahas tersendiri videonya khusus guys ya untuk finite state automata. Oke guys, kita coba lihat dulu ini contohnya. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya guys. Jadi kalau kita bicara contoh berarti saya mau katakan begini guys. Nah, ini saya mau revisi dulu, saya balik dulu guys. Oke. Nah, saya balik dulu. Alfa adalah sebuah simbol non terminal guys. Nah, ini nih. Ini maksudnya sebuah simbol non terminal guys ya. Jadi saya revisi nih. Alfa adalah sebuah simbol non terminal. Non terminal itu kan yang disebut dengan variabel gitu ya, variabel. Jadi saya salah ketik nih guys. Nah, rumusnya kan ini alfa adalah variabel, sementara variabel itu adalah non terminal gitu ya. Jadi yang benar di sini adalah alfa adalah sebuah simbol non terminal. Oke. Ya udah guys, kita langsung aja dulu. Tadi sudah saya revisi. Sehingga contoh di sini teman-teman coba lihat apakah ini termasuk memenuhi syarat disebut sebagai regular grammar guys. Regular grammar, iya guys, karena alfa itu harus variabel. Nah, ini kan variabel guys, variabel ya. Nah, B adalah T atau T bisa terminal bisa variabel. Nah, ini isinya terminal, ini terminal. Oke, jadi ini bisa disebut memenuhi syarat sebagai sebuah regular grammar. Nah, alfa ini jumlahnya 1 guys gitu ya, jumlahnya 1. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya guys, contoh berikutnya. Nah, teman-teman lihat di sini, apakah ini memenuhi syarat sebagai regular grammar? Yes, karena ini kan isinya 1.
dan dia merupakan variabel. Oke, kenapa? Karena dia adalah alfabet huruf besar gitu ya, lalu menghasilkan terminal. Nggak masalah, yang penting syaratnya kan satu ketemu. Oke, ini bisa disebut sebagai regular grammar gitu guys ya. Nah, kemudian contoh berikutnya ya ini juga disebut sebagai regular grammar guys gitu. Nah, ini cara bacanya beda guys, karena arti ini artinya atau ya guys, ini artinya atau. Oke. Nah, artinya ini cara bacanya eh, X menghasilkan A. Oke, X menghasilkan A. Nah, X itu ada satu yang merupakan ini variabel, A itu kan terminal, sehingga memasukkan rumus di sini dia satu variabel. Yes, benar, berarti ini benar guys. Berarti pernyataan X menghasilkan A ini adalah regular grammar. Nah, lalu kita buat lagi yang berikutnya, X menghasilkan AY. Nah, AY gitu ya. Nah, X kan satu variabel, AY-nya bebas kan. Nah, AY-nya ini kan terminal. Nah, ini terminal guys, terminal. Dan ini adalah variabel. Nah, ini variabel. Tadi kan ada pernyataan guys. Berarti kalaupun beta itu ada variabel, maka variabel itu ada di sebelah kanan sisi terminal gitu ya. Jadi ini adalah terminal dan ini adalah variabel. Nah, ini memenuhi persyaratan yang kita sebut di sini bahwa beta adalah terminal. Nah, kalau beta terminal kan ini beta terminal. Ini beta terminal, dan kalaupun ada beta variabel maka terminal dan variabel di sisi kanan. Ini terminal dan variabel di sisi kanan. Sehingga pernyataan ini kita sebut juga sebagai tipe tipe 3 guys, atau regular grammar, sehingga ini memenuhi syarat. Oke guys. Nah, kemudian yang berikutnya guys, apakah ini termasuk ini guys, termasuk apa? Termasuk regular grammar, termasuk guys. Tadi kan ada pernyataan begini yang saya tidak salin ya guys. Ini artinya S dibolehkan dengan epsilon guys. Nah, ini kan epsilon artinya ya. Ini epsilon guys, epsilon, atau artinya kosong. Jadi memang X itu dibolehkan epsilon kosong selama S-nya tidak ada diulang di sisi kanan atau di area beta. Jadi ini juga disebut sebagai regular grammar. Oke guys. Nah, kemudian ini dia contohnya guys, S A A B B gitu ya. Jadi ini kan X itu diizinkan epsilon gitu ya. Jadi artinya ini saya bilang ini variabel S. Oke, variabel S. Nah ini menghasilkan ini kan sebuah satu variabel, dan ini terminal ini variabel. Nah, variabelnya tetap di sisi kanan guys. Nah ini variabel di sisi kanan. Dua terminal ini merupakan yang ini, pernyataan yang ini gitu guys. Oke guys, atau kalau beta cuma terminal ya ini beta cuma terminal ini. Nah, ini implementasi dari beta cuma terminal gitu guys. Oke guys, nah selanjutnya guys, contoh berikutnya adalah nanti kita bahas bahasa-bahasa selanjutnya. Tetapi untuk pembahasan kita kali ini adalah tentang hierarki Chomsky, mulai tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ada 4 tadi tingkatan bahasa, sudah kita bahas lengkap dalam 4 video. Oke, selanjutnya kita akan bahas finite state automata ya, untuk lebih memperdalam tentang tingkatan tata bahasa yang tadi kita bahas. Terima kasih guys, semoga video ini bermanfaat. Tonton terus video-video selanjutnya. Jin dan Jun Channel mohon pamit.